Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2, kelas I, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar akan memberikan psikoedukasi kesehatan mental terkait dengan kecemasan dalam pandemi COVID-19. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rifki Nawawi. Saya Ananda Humaidah. Saya Dian Tiofani Nainggolan. Dan saya Nurul Makfirah Nisa. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan COVID-19. COVID-19 merupakan virus jenis baru yang tergolong dalam coronavirus. Coronavirus menyebar pada hewan dan manusia. Gejala dari COVID-19 ini yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Kemudian COVID-19 ini bisa menyebar lewat percikan yang keluar saat orang yang terjangkit virus batuk atau mengeluarkan napas. Kemudian percikan-percikan tersebut bisa jatuh ke benda dan permukaan yang ada di sekitarnya. Lalu orang-orang yang menyentuh benda tersebut bisa menyentuh area mata, hidung, dan mulutnya jika ia belum cuci tangan. Kemudian virus tersebut masuk ke dalam tubuh orang, lalu masuk ke paru-paru, dan jika bertambah parah bisa menyebabkan radang paru-paru atau pneumonia. Pemerintah juga menerapkan physical distancing dan PSBB sebagai langkah untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Kemudian ada pun cara untuk meningkatkan imun tubuh kita, seperti mengonsumsi gizi seimbang, menjaga pola tidur, rutin berolahraga, berjemur di bawah matahari, dan usahakan beraktivitas dari rumah dan cuci tangan sesering mungkin. Halo, sekarang kita bahas tentang dampak hadirnya wabah pandemi COVID-19. Secara mengglobal mengakibatkan semua sendi-sendi bidang kehidupan terganggu, baik secara eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang paling berdampak adalah di bidang ekonomi dan di bidang sosial. Yuk, mari kita lihat apa saja yang terjadi di bidang ekonomi. Yang terjadi yaitu terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik global dan nasional. Banyaknya badan usaha yang mengalami kebangkrutan. Menurunnya mata uang rupiah terhadap mata uang asing, dan masih banyak lagi yang terjadi gara-gara COVID-19 ini. Sementara di bidang sosial yang terjadi adalah meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kejahatan, terbatasnya kegiatan sosial baik pendidikan maupun keagamaan. Sedangkan faktor internal yang muncul adalah perasaan cemas dan pikiran negatif atau pikiran negatif. Nah, salah satu dampak akibat pandemi COVID-19 ini yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat ialah pada faktor internalnya, yang dimana masyarakat merasakan yang namanya kecemasan. Kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas yang menyebar dan berkaitan dengan perasaan yang tidak pasti dan tidak berdaya sehingga dapat mengancam kepribadian seseorang. Kecemasan dapat timbul karena munculnya pikiran-pikiran negatif mengenai COVID-19. Pikiran-pikiran negatif ini biasanya disebut dengan negative thinking. Negative thinking itu ialah pola atau cara berpikir yang lebih condong pada sisi negatif dibandingkan sisi positif. Adapun gejala yang timbul akibat kecemasan ini adalah mudah merasakan lelah, gelisah yang berlangsung secara terus-terusan, kesulitan untuk berkonsentrasi, serta mengalami gangguan pada tidur. Kecemasan ini timbul karena adanya faktor, yaitu faktor sosial, seperti ketika seseorang berada di lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang tidak sehat, maka dapat menyebabkan munculnya kecemasan pada seseorang. Selain itu, terdapat juga faktor emosi yang ditekan, seperti ketika individu tidak dapat menemukan jalan keluar untuk perasaan panik yang ia rasakan, sehingga hal tersebut dapat memicu kecemasan pada diri seseorang. Cara mengatasi kecemasan di tengah pandemi COVID-19. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kecemasan? Menurut Butler, untuk mengatasi kecemasan, ada 3 metode utama yang dapat diterapkan. Yang pertama,
mengubah pola pikir. Di tengah pandemi COVID-19, kita harus mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang positif, yaitu dengan mengurangi melihat berita-berita tentang orang-orang yang terkena COVID-19, karena hal ini dapat memicu pola pikir negatif dan menimbulkan kecemasan. Nah, yang kedua, melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, saat pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan aktivitas di rumah. Nah, aktivitas di rumah ini seperti membaca, menonton, dengar musik, dan sebagainya. Karena hal ini dapat mengurangi kecemasan kita. Nah, yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri. Untuk mengurangi rasa cemas, kita harus percaya pada diri sendiri bahwa kita mampu melewati masa pandemi COVID-19. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangannya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan percaya bahwa kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.